Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Raya, seorang wanita berusia 23 tahun, duduk di teras rumah sederhana yang menghadap ke pantai Bali. Suara deburan ombak dan aroma laut yang segar memberikan kedamaian di hatinya. Namun di balik senyuman manisnya, ada keraguan yang menghantuinya. Baru saja menikah dengan Rama, pria yang begitu dicintainya, Raya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia berusaha mengabaikannya, Raya adalah gadis yang ceria, penuh semangat, dan percaya akan cinta sejatinya. Sebelum menikah, Raya tinggal di Bandung, kota yang selalu dianggapnya sebagai rumah. Dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya, berbagi cerita tentang impian dan cita-cita mereka. Raya selalu membayangkan kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan, di mana dia dan suaminya akan membangun keluarga yang harmonis. Dia bekerja di sebuah perusahaan pemasaran dan memiliki harapan untuk suatu saat membuka usaha sendiri. Kemandirian dan kebahagiaan adalah dua hal yang selalu dia impikan. Raya mengenang hari ketika ia bertemu dengan Rama. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Bandung, di mana aroma kopi dan senyuman Rama membuatnya jatuh hati seketika. "Kamu cantik," kata Rama saat itu, dan kalimat sederhana itu membuat Raya berdebar-debar. Keduanya berbagi minat yang sama akan seni dan musik, dan percakapan mereka mengalir begitu alami. Seiring waktu, mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berjalan di taman, menikmati konser musik, dan berbagi mimpi. Raya merasa seolah dunia milik mereka berdua. Dalam hati dia tahu bahwa Rama adalah orang yang tepat untuk menemaninya menjalani hidup. Setelah 1 tahun berpacaran, Rama melamar Raya dengan cara yang sangat romantis. Di tepi danau di bawah langit berbintang, Rama mengeluarkan cincin dari saku dan berlutut. "Maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" tanyanya dengan tulus. Raya tidak bisa menahan air mata bahagianya dan langsung mengangguk. Dengan penuh sukacita, mereka memutuskan untuk menikah dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Setelah menikah, Raya dan Rama memutuskan untuk pindah ke Bali, tempat yang dianggapnya sebagai surga. Raya membayangkan kehidupan baru yang penuh warna, menghadapi pagi dengan segelas kopi di tepi pantai, menikmati sunset yang indah, dan menjalani hari-hari yang tenang di tengah kebudayaan yang kaya. Dia berpikir bahwa Bali adalah tempat yang ideal untuk membangun rumah dan keluarga mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kebahagiaan itu mulai pudar, dan Raya merasakan perubahan pada diri Rama yang membuatnya gelisah. Keberadaan sesuatu yang tidak terlihat mulai mengganggu ketenangan hidup mereka. Dan Raya merasakan ada bayang-bayang misterius yang mengintai di balik kebahagiaan yang mereka ciptakan. Dengan hati yang penuh harapan namun dihantui rasa cemas, Raya bertekad untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik senyuman suaminya yang tampak sempurna. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Seiring berjalannya waktu setelah pernikahan mereka, Raya mulai merasakan perubahan kecil dalam perilaku Rama. Di pagi hari, Rama yang biasanya ceria dan energik, kini tampak lebih pendiam. Dia sering merenung, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Raya berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya efek dari stres kerja. Tetapi rasa khawatir mulai menggerogoti hatinya. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah,
Raya dan Rama duduk di teras menikmati suasana malam yang tenang. "Sayang, kamu kenapa sih? Kok akhir-akhir ini lebih banyak diam?" tanya Raya, mencuri pandang ke arah suaminya. Rama tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, hanya sedikit lelah. Kerjaanku di kantor bikin pusing," jawabnya dengan nada datar. "Ya ampun, kamu harus lebih santai. Kita kan baru saja menikah. Harusnya kita menikmati waktu bersama." Raya berusaha mengalihkan perhatian, berharap bisa membuatnya lebih ceria. Iya," Rama menjawab sambil mengalihkan pandangan. Raya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak ingin diungkapkan oleh suaminya. Keanehan mulai muncul. Raya sering mendengar suara-suara aneh saat malam. Suatu malam saat dia sedang terjaga membaca buku, suara samar seperti bisikan membuatnya terlonjak. Dia menatap Rama yang tertidur di sampingnya. "Rama, kamu dengar gak suara itu?" tanyanya berusaha membangunkan suaminya. "Suara apa, sayang?" Rama menjawab setengah terbangun dengan mata yang masih terpejam. "Seperti ada yang bicara di luar. Aneh banget." Raya mengeluh. "Kamu gak khawatir?" Itu mungkin suara burung atau angin. Kamu terlalu membayangkan yang aneh-aneh." Rama berusaha menenangkan. Namun Raya merasa semakin gelisah. Beberapa malam kemudian, saat dia sedang menyapu halaman rumah, dia melihat bayangan gelap melintas di sudut matanya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai menghantui pikirannya. "Rama, aku tadi lihat sesuatu." Raya berteriak saat suaminya datang menghampiri. "Lihat apa? Kamu jangan berlebihan. Ini Bali, bukan tempat seram," jawab Rama sambil tertawa. Tetapi Raya melihat keraguan di matanya. Selain itu, aroma melati yang tidak terduga mulai menghampiri Raya, terutama saat malam tiba. Raya tidak pernah menaruh bunga melati di rumah, tetapi aroma itu seringkali membuatnya teringat akan sesuatu yang mistis. Suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur, Raya berusaha mengungkapkan rasa khawatirnya. "Rama, aku merasa ada yang aneh di sini. Suara, bayangan, dan aroma itu. Apa kamu gak merasakannya?" Rama menghela napas, terlihat frustasi. "Raya, kamu terlalu memikirkan hal-hal yang gak perlu. Kita baru saja menikah. Nikmatilah hidup ini. Mungkin kamu hanya lelah dan butuh istirahat," jawabnya dengan nada sabar. Tetapi Raya merasakan ada jarak di antara mereka. "Iya, mungkin kamu benar." Raya berusaha tersenyum, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Dia bertekad untuk berusaha lebih keras untuk kebahagiaan pernikahan mereka. Tetapi rasa khawatir itu terus mengganggu pikirannya. Setiap hari yang berlalu, Raya berusaha keras untuk mengabaikan keanehan-keanehan itu demi kebahagiaan pernikahan mereka. Namun di dalam hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang mulai menyelimuti hidupnya, seakan kegelapan menghampiri, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Malam bulan purnama tiba dengan sinar terang yang menerangi seluruh rumah. Raya dan Rama memutuskan untuk melakukan meditasi bersama, berharap bisa menemukan kedamaian di tengah keanehan yang mulai mengganggu. Mereka menata bantal dan lilin di ruang tamu, menciptakan suasana yang tenang. "Siap sayang, ini akan sangat menenangkan." Raya berusaha tersenyum, meskipun jantungnya berdebar-debar. "Iya, semoga malam ini bisa lebih baik," jawab Rama sambil menyiapkan lilin dan mengatur posisi duduk mereka. "Jangan lupa, kita harus fokus dan terbuka." Mereka duduk bersila di atas karpet, menutup mata, dan mulai mendalami teknik pernapasan. Raya merasakan kehangatan cinta yang biasa mengelilingi mereka. Tetapi saat mereka semakin dalam bermeditasi, suasana tiba-tiba berubah. Rasa dingin menyelimuti ruangan, dan Raya merasakan ketegangan di udara. Beberapa saat kemudian,
suara Rama mulai berubah. "Raya," dia berbicara, tetapi suara itu bukan suara suaminya. Suara itu penuh dengan kebencian dan kemarahan. "Rama?" Raya membuka matanya, melihat wajah suaminya tampak tertegun. "Apa yang terjadi?" Dari mulut Rama, suara yang tidak dikenali menggema. "Aku adalah Nyi Kunti, Ratu Kuntilanak. Suamimu adalah milikku. Aku istrinya. Kamu, wanita biasa, tidak punya hak atasnya." Raya merasa jantungnya berhenti sejenak. Dia berusaha untuk tetap tenang meskipun ketakutan menggerogoti. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Kamu tidak mengerti apa yang kamu hadapi." Suara itu mengancam. "Rama terikat pada saya selamanya. Ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menjadi suamimu." Raya menelan ludah, mencoba mengingat semua yang dia baca tentang makhluk gaib. "Rama adalah suamiku. Apa yang kamu inginkan darinya?" Dia berusaha menantang. "Dia telah menjalani ritual yang membuatnya terikat padaku. Dia adalah janjiku, dan aku tidak akan membiarkan kamu merusaknya," jawab Nyi Kunti. Suara itu semakin menguat. Raya bisa merasakan aura kekuatan dari makhluk itu. "Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus menyerah pada cinta saya?" Raya bertanya, berusaha menunjukkan keberanian meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. "Jika kamu ingin dia selamat, terima aku sebagai bagian dari hidupnya. Aku tidak akan mengganggumu jika kamu menghormati keberadaanku," jawab Nyi Kunti dengan nada menenangkan. Tetapi Raya bisa merasakan ancaman yang tersimpan di dalam kata-katanya. Rama tiba-tiba terjatuh, tubuhnya lemas, dan Raya berusaha mengguncangnya. "Rama!" dia berteriak. Setelah beberapa saat Rama membuka matanya dan tampak bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini?" "Rama, kamu dirasuki oleh makhluk itu, Nyai Kunti," Raya menjelaskan, tetapi Rama tampak bingung dan lelah. Jangan lagi berbicara tentang itu, Raya. Mungkin aku hanya mengantuk," jawab Rama, berusaha mengabaikan situasi aneh yang baru saja terjadi. Raya merasakan ketegangan yang terbangun di antara mereka. Tetapi Rama, kita tidak bisa mengabaikannya. Dia mengeklaim memiliki hak atasmu." Rama menghela nafas, menatap Raya dengan tatapan cemas. "Jangan takut, kita akan mencari cara untuk menghadapinya. Kita hanya perlu berdoa dan berusaha lebih baik lagi," ujarnya, meskipun suara di dalam hati Raya berkata sebaliknya. Setelah malam yang menegangkan itu, Raya tidak bisa tidur. Dia merenungkan kata-kata Nyi Kunti dan apa artinya bagi kehidupan mereka. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak, dan aroma melati yang tidak terduga mengganggu pikirannya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai hidupnya. Raya tahu bahwa cinta mereka diuji, dan dia harus berjuang mengatasi semua ini. Keesokan harinya, saat mereka sarapan, Raya berusaha mencairkan suasana. "Kamu tahu, kita harus memulai hari dengan baik. Bagaimana kalau kita pergi ke pantai hari ini?" usul Raya, berusaha untuk mengalihkan perhatian. Rama tersenyum lemah. "Kedengarannya bagus. Mungkin kita butuh waktu untuk bersantai. Dan kita bisa membawa makanan ringan. Aku sudah menyiapkan beberapa kue," Raya berkata, berusaha menunjukkan keceriaan. "Sepertinya kamu sudah memikirkan semuanya. Oke, ayo kita berangkat," Rama menjawab. Tetapi Raya merasakan ada keraguan di balik semuanya. Setelah mereka selesai sarapan, Raya menyadari bahwa hari-hari ke depan tidak akan pernah sama. Dia harus siap menghadapi kenyataan bahwa kehidupan mereka telah terikat pada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar cinta. Dia berharap di balik semua ini ada jalan untuk mencapai kedamaian yang mereka impikan. Setelah insiden malam itu, suasana di rumah terasa berat.
Raya duduk di ruang tamu, memainkan jarinya di atas meja kayu. Sementara Rama berdiri di dekat jendela, menatap ke arah laut. Gelombang yang memecah di pantai memberikan suara latar yang seakan mendukung ketegangan yang mengisi ruangan. Rama, kita perlu bicara. Raya akhirnya memecah keheningan. Suaranya lembut tetapi penuh tekad. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi denganmu. Rama berbalik. Wajahnya terlihat lelah. Iya, aku tahu. Ini bukan hal yang mudah untuk dijelaskan. Tapi aku akan mencoba. Bagaimana bisa kamu terikat pada Nyi Kunti? Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu berusia 16 tahun? Raya bertanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, meskipun hatinya berdebar. Rama menghela nafas dalam-dalam. Itu adalah malam yang sangat gelap. Teman-temanku mengajakku untuk melakukan ritual di hutan. Kami mendengar banyak cerita tentang kekuatan gaib, dan aku ingin membuktikan bahwa itu semua tidak nyata. Ritual apa? Raya mendesak. Matanya tidak lepas dari wajah suaminya. Aku tidak ingat semua detailnya, tapi kami melakukan sebuah pemanggilan. Rama mulai menjelaskan, suaranya perlahan. Setelah itu, aku hilang ingatan selama sebulan. Ketika aku kembali, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak saat itu, aku mulai merasakan kehadiran Nyi Kunti di sekitarku. Jadi, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Raya bertanya bingung. Apa kamu tidak merasa terjebak? Rama menunduk, menggaruk tengkuknya. Aku tidak tahu, Raya. Aku merasa terikat, tapi aku tidak tahu bagaimana menghilangkan ikatan itu. Aku mencoba melupakannya, tetapi dia selalu ada, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahku. Raya merasakan beban yang sangat berat. Ini sangat membingungkan. Tetapi, aku juga merasa seperti aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Raya, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikan semua ini darimu. Aku hanya takut kehilanganmu jika kamu tahu yang sebenarnya. Rama mengungkapkan, matanya terlihat penuh penyesalan. Rama, aku mencintaimu. Tapi bagaimana aku bisa bersamamu jika ada makhluk lain yang mengeklaim hak atasmu? Raya merasa air mata menggenang di matanya. Aku ingin kita bisa menjalani hidup ini tanpa gangguan. Jangan menangis, sayang. Aku berjanji akan mencari cara untuk mengatasi semua ini. Kita akan bersama dan menghadapi semuanya. Rama berkata sambil mendekatinya, berusaha memberikan kenyamanan. Raya menatapnya, mencari jaminan dalam matanya. Apa ada cara untuk membebaskanmu? Aku tidak ingin hidup dalam ketidakpastian. Aku tidak tahu. Mungkin kita perlu meminta bantuan dari seseorang yang lebih tahu tentang hal-hal gaib. Mungkin ada cara untuk memutuskan ikatan ini, jawab Rama. Suaranya mulai menunjukkan harapan. Kalau begitu, mari kita cari tahu bersama. Raya setuju, tetapi ketakutan masih menghantui pikirannya. Dia berusaha untuk tidak membiarkan keraguan menguasai. Bagaimana kalau kita makan es krim di pantai? Rama tiba-tiba berkata, mencoba mencairkan suasana. Aku tahu, itu terdengar konyol, tapi mungkin itu bisa mengalihkan pikiran kita sejenak. Raya tersenyum kecil. Es krim? Sekarang? Ini adalah ide yang sangat bagus. Kita bisa mengambil beberapa rasa aneh dan bercanda tentang itu. Bagaimana kalau kita coba rasa durian? Kau ingat saat kita pertama kali mencobanya di Bandung? Rama tertawa, kembali mengingat kenangan manis mereka. Oh, itu sangat konyol. Aku hampir tidak bisa menelan. Raya tertawa, merasakan sedikit ringan di dalam hatinya. Lihat, kita sudah mulai kembali ke jalur yang benar. Es krim durian itu mungkin akan membuatmu merasa lebih baik. Rama berkata,
matanya bersinar ceria. "Baiklah, ayo pergi," Raya menjawab bersemangat. Meskipun masalah besar masih menggantung di atas mereka, untuk saat ini, mereka akan mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Saat mereka berjalan ke pantai, Raya merasakan kehangatan saat sinar matahari menyinari wajahnya. Meskipun masa depan mereka tidak pasti, dia tahu bahwa cinta dan kebersamaan adalah kekuatan yang akan membantu mereka menghadapi apapun yang akan datang. Dia berharap bahwa dengan cinta mereka bisa menemukan jalan menuju kebebasan dari semua ikatan yang mengikat. Hari-hari berlalu, tetapi kedamaian yang Raya impikan sepertinya semakin menjauh. Setiap malam dia terbangun oleh suara-suara aneh yang memenuhi udara. Suara tangisan perempuan samar-samar terdengar dari kejauhan, membuat jantungnya berdegup kencang. Ketukan-ketukan misterius di dinding seolah mengingatkan Raya akan kehadiran yang tidak diinginkan. Di tengah malam yang hening, dia sering terbangun dengan nafas terengah-engah, merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Suatu malam, saat angin malam berembus dingin dan bulan bersinar terang, Raya terbangun karena suara ketukan keras yang berasal dari ruang tamu. Jantungnya berdebar kencang. "Rama, kamu mendengar itu?" Raya berbisik, menoleh ke arah suaminya yang terbaring di sampingnya. Rama yang terlihat lelah mengangguk dengan ragu. "Iya, aku mendengarnya. Tapi aku tidak tahu dari mana asalnya." Raya perlahan bangkit dari tempat tidur. Suasana mencekam menyelimuti rumah mereka. Ketukan itu semakin keras, seolah ada yang mencoba masuk. Raya menahan nafas dan melangkah menuju ruang tamu. Setiap langkah terasa berat, dan saat dia membuka pintu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di ruang tamu, lampu redup berkelap-kelip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Raya berusaha menenangkan diri dan melangkah masuk. "Ada siapa di sini?" Dia berteriak, suaranya bergetar. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Raya berusaha mencari sumber suara, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Saat dia memalingkan wajah, suara ketukan itu kembali bergema. Kini seolah lebih dekat. Raya merinding, tetapi dia mencoba mengingat ajaran meditasinya. "Tenang Raya, ini hanya pikiranmu," bisiknya pada diri sendiri. Setelah beberapa saat, dia kembali ke kamar dan menceritakan pengalaman itu kepada Rama. "Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini. Rasanya semakin sulit," Raya mengungkapkan, suaranya penuh keputusasaan. Beberapa hari kemudian, Raya bertemu dengan tetangga baru yang bernama Lina. Mereka berdua berkenalan saat Raya berjalan-jalan di sekitar komplek. Lina terlihat ramah dan memiliki aura positif. Tetapi saat Raya berbicara, wajah Lina mendadak serius. "Apa kamu pernah mengalami hal-hal aneh di rumahmu?" Lina bertanya, mengintip ke arah Raya. "Kadang, makhluk goib bisa mengganggu kita jika ada ikatan yang belum terputus." "Iya." Suara tangisan dan ketukan di dinding membuatku gila. "Aku merasa seperti tidak sendiri di rumah ini." Raya mengungkapkan merasa terhubung dengan Lina. Lina mengangguk, matanya berbinar. "Aku pernah mengalami hal serupa. Ada makhluk yang mengaku sebagai istri dari suamiku juga. Ini bisa menjadi masalah jika kamu tidak segera menyelesaikannya." "Bagaimana kamu mengatasinya?" tanya Raya penuh harap. "Aku melakukan ritual pembersihan dengan bantuan seorang dukun. Dia membantuku memutuskan ikatan yang ada." Lina menjawab, "Mungkin kamu juga bisa mencobanya." Raya merasa sedikit terhibur. Dia merasa memiliki sekutu dalam pertempurannya melawan gangguan mistis. Namun di malam hari, suara-suara itu tidak kunjung berhenti. Ketukan, tangisan, dan bayangan samar selalu mengantuinya. Suatu malam saat Raya tidur, dia terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Dia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya tersembunyi oleh rambut panjang yang terurai. Raya berusaha berteriak, tetapi suaranya tidak keluar.
sosok itu mendekat, mengulurkan tangan, seakan ingin meraih Raya. "Rama!" Dia berteriak, tetapi suaminya tidak terbangun. Raya meronta, berusaha melawan rasa takut yang menyelimuti. Saat sosok itu semakin dekat, dia merasakan hawa dingin yang membuatnya menggigil. Akhirnya dengan keberanian yang tersisa, Raya menutup matanya dan berdoa, berharap sosok itu akan menghilang. Ketika dia membuka mata, sosok itu telah menghilang, tetapi ketakutan masih menyelimuti hatinya. Apa yang terjadi? Apakah ini semua nyata? Raya berbisik, merasakan air mata mengalir di pipinya. Keesokan paginya, dia duduk di tepi pantai, menatap laut yang tenang. Dalam hati Raya berdoa agar bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Dia tahu bahwa untuk bisa hidup dalam kedamaian, dia harus menghadapi kenyataan dan berjuang untuk kebebasan mereka dari ikatan yang menghantui. Dengan dukungan dari Lina dan keyakinan pada kekuatan cinta, Raya berharap bisa menemukan cara untuk mengatasi gangguan yang terus-menerus menghantuinya. Setelah malam-malam mencekam yang terus berulang, Raya tahu dia tidak bisa lagi berdiam diri. Dia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi setelah menikah. Keberadaan Nyi Kunti semakin mengganggu kehidupannya sehari-hari, dan Raya bertekad untuk menemukan jalan keluar dari masalah ini. Suatu sore setelah berbincang dengan Lina, Raya merasa ada harapan. Lina memberitahunya tentang seorang dukun tua yang tinggal tidak jauh dari tempat mereka. Dia sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Mungkin dia bisa membantumu. Lina berkata, memberi Raya informasi yang sangat berarti. Dengan penuh semangat, Raya dan Rama pergi mengunjungi dukun tersebut. Dukun, seorang pria tua dengan rambut putih dan tatapan tajam, menyambut mereka di rumahnya yang sederhana. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa dan lilin yang menyala. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya dukun itu. Suaranya serak dan dalam. Raya mengisahkan semua yang terjadi, menggambarkan gangguan yang mereka alami dan bagaimana Nyi Kunti telah mengganggu hidup mereka. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Ikatan ini tidak bisa diabaikan. Kita harus melakukan ritual untuk memutuskan hubungan ini," ujarnya. Mereka pun mempersiapkan ritual tersebut. Dukun itu meminta Raya dan Rama untuk membawa beberapa barang yang dipercaya dapat membantu, termasuk bunga melati, air suci, dan sepotong kain putih. Raya merasa bersemangat, harapan baru muncul dalam hidupnya. Malam ritual tiba. Di tengah ruangan yang gelap, dengan kemenyan yang mengepulkan asap, Raya dan Rama berdiri di samping dukun. Mereka melakukan serangkaian mantra-mantra, dan Raya merasakan ketegangan di udara. "Nyi Kunti, kami mohon untuk memutuskan ikatan ini. Kami ingin hidup damai tanpa gangguan." Raya berteriak dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan, dan lampu yang berkelap-kelip seakan berusaha padam. Dukun itu mulai terlihat gelisah. "Tetap tenang. Ini hanya tanda bahwa mereka telah mendengar kita," katanya. Namun Raya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan yang penuh amarah. Ketika ritual berlangsung, tiba-tiba angin kencang menerpa, menimbulkan kekacauan. Dukun itu berusaha mempertahankan kendali, tetapi Raya merasa tubuhnya bergetar. "Rama!" dia berteriak, menggenggam tangan suaminya, tetapi suaminya tampak tertegun, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seabad, suasana menjadi tenang kembali. Dukun mengembuskan nafas lega, tetapi Raya merasakan keputusasaan yang menyelimuti hatinya. "Apakah berhasil?" tanyanya, suaranya penuh harapan. Dukun itu menatap Raya dengan tatapan berat. "Ikatan ini masih ada. Nyi Kunti tidak ingin melepaskan suaminya begitu saja," jawabnya. Nada suaranya mengandung kepedihan.
Raya merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. "Jadi apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanyanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dukun itu menggelengkan kepala. "Kamu harus mencari kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Jangan menyerah. Cintamu kepada Rama adalah kunci untuk menghadapi ini. Bicaralah dengan hati dan tunjukkan kepadanya bahwa kamu tidak akan mundur." Setelah ritual yang gagal itu, Raya merasa putus asa. Di rumah, bayangan-bayangan masih menghantui-nya. Namun meskipun hatinya berat, semangatnya untuk berjuang demi Rama semakin menguat. Dia mulai menulis dalam jumlahnya, mencurahkan segala pikiran dan perasaannya. Setiap halaman menjadi pengingat betapa dalamnya cintanya kepada suaminya. "Rama, kita tidak bisa menyerah," Raya berbisik kepada suaminya di malam hari. "Aku akan terus berjuang demi kita. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan Nyi Kunti." Rama memegang tangan Raya erat-erat, terlihat bingung tetapi penuh kasih sayang. "Kita akan melaluinya bersama, Raya. Aku percaya kita bisa menemukan jalan," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun dia sendiri meragukan keadaan. Malam itu Raya bertekad untuk terus berjuang. Dia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut, berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Raya ingin tahu cara-cara lain untuk membebaskan Rama dari ikatan ini. Di dalam hati dia percaya bahwa cinta mereka yang tulus bisa mengalahkan segala rintangan, termasuk makhluk gaib yang mengancam kebahagiaan mereka. Meskipun keberadaan Nyi Kunti terus menghantui, Raya dan Rama berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka di Bali dengan penuh semangat. Setiap pagi saat matahari terbit di ufuk timur, sinar emas menyinari rumah kecil mereka di tepi pantai. Raya bangun lebih awal, merasakan semangat baru menyala di dalam hati. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. "Rama, ayo kita berjalan-jalan di pantai sebelum sarapan," ajak Raya ceria. Matanya berbinar-binar. Dia ingin menciptakan momen-momen bahagia meskipun ada bayangan gelap di atas mereka. Rama tersenyum meskipun tampak lelah. "Baiklah sayang, mari kita nikmati pagi ini." Mereka melangkah beriringan di sepanjang pantai. Kaki mereka menyentuh butiran pasir yang lembut. Suara ombak yang berdebur menjadi latar belakang yang menenangkan. Raya menatap ke laut yang biru dan luas, merasakan kedamaian di dalam hati. "Lihat betapa indahnya hari ini, Rama. Aku merasa segar," katanya, berusaha menciptakan suasana yang positif. "Iya, indah sekali. Seolah-olah semua masalah kita menguap saat berada di sini," balas Rama tersenyum. Namun Raya tahu bahwa semua itu sedikit dipaksakan. Saat mereka berjalan, Raya mulai merasakan kehadiran Nyi Kunti yang selalu menyelimuti mereka. Kadang-kadang ia merasakan angin sepoi-sepoi yang seakan menyentuh wajahnya, seperti tangan halus yang tidak terlihat. Namun alih-alih merasa takut, Raya mulai berusaha untuk berdamai dengan kehadiran makhluk itu. "Mungkin kita bisa mengundang Nyi Kunti untuk bergabung dengan kita di sini," Raya berkata, seolah berbicara kepada angin. "Mungkin dia juga hanya merasa kesepian." Rama menatapnya dengan kaget. "Raya, kamu serius? Kamu ingin berbagi waktu dengan makhluk itu?" tanyanya khawatir. Tidak seperti itu. Maksudku, kita harus bisa hidup berdampingan. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Aku ingin memperlihatkan bahwa kita tidak berbahaya," jawab Raya. Semangatnya tak terbendung. "Bagaimana kalau kita menyiapkan sedikit persembahan untuknya? Mungkin bunga atau makanan yang dia suka?" Rama hanya mengangguk, meski wajahnya masih tampak ragu. "Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, aku mendukungmu. Tapi hati-hati ya." Hari-hari berlalu, dan Raya mulai beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Di sore-sore yang cerah, dia sering menghabiskan waktu di teras, menggambar pemandangan pantai atau menulis dalam jurnalnya. Dia mulai merasakan kenyamanan yang aneh
seolah-olah Nyi Kunti ada di sana, mengawasi mereka dengan rasa ingin tahu. Suatu malam, ketika Raya sedang menyiapkan makanan untuk persembahan, dia mendengar suara lembut di belakangnya. "Raya." Suara itu bergema, menggetarkan udara malam. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia mencoba untuk tidak panik. "Nyi Kunti, apa kamu di sini?" Tanyanya suaranya tenang. "Kenapa kamu tidak tahu?" Suara itu menantang, tetapi ada nada yang lebih lembut di dalamnya. Raya merasakan bahwa makhluk itu tidak hanya ingin menakut-nakuti, tapi juga ingin diterima. "Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Aku ingin kita semua bisa berdamai. Aku mengerti bahwa kamu ada di sini dan tidak akan pergi. Jadi mengapa kita tidak mencoba untuk hidup berdampingan?" Jawab Raya, berusaha berbicara dengan lembut. Kesunyian menyelimuti ruangan sejenak, dan Raya merasakan ada kehadiran yang lebih dekat. "Kamu berani, Raya. Bukan banyak yang bisa melakukan ini." Suara itu menjawab, terkesan oleh keberanian Raya. Raya mulai merasakan kehangatan yang tidak biasa di sekitarnya, seolah-olah Nyi Kunti mengakui usahanya. "Terima kasih telah mendengarkan. Aku akan mengadakan persembahan untukmu malam ini. Aku ingin menunjukkan bahwa kami tidak ingin mengganggu satu sama lain," katanya, dan suara itu merespon dengan bisikan lembut yang membuat Raya merasa lebih tenang. Sejak malam itu, suasana di rumah mereka mulai berubah. Meskipun Nyi Kunti masih ada, Raya merasa lebih kuat. Dia dan Rama mulai menjadikan rutinitas harian mereka lebih ceria. Berjalan-jalan di pantai, berbagi cerita dan tawa, sambil mengingat bahwa makhluk gaib itu mungkin menjadi bagian dari hidup mereka selamanya. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi kita bisa membuat yang terbaik dari situasi ini. Raya berbisik pada diri sendiri, sambil melihat Rama tersenyum. Dengan cinta dan pengertian, Raya berusaha membangun jembatan antara dunia mereka dan dunia Nyi Kunti, berharap suatu hari ketiga pihak dapat hidup dalam harmoni. Setelah beberapa waktu berusaha untuk hidup berdampingan dengan Nyi Kunti, Raya mulai merasakan bahwa ketakutan dan ketegangan di antara mereka bisa diubah menjadi hubungan yang lebih positif. Dia menyadari bahwa makhluk gaib itu bukan hanya sosok menakutkan, tetapi mungkin juga memiliki cerita dan perasaan yang belum terungkap. Dengan tekad yang baru, Raya memutuskan untuk berkomunikasi langsung dengan Nyi Kunti. "Malam ini, aku akan mengadakan ritual kecil untuk menghormati Nyi Kunti," Raya mengungkapkan kepada Rama saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. "Aku ingin dia tahu bahwa kita tidak berniat mengganggu atau menantangnya." Raya menatapnya dengan khawatir. "Raya, kau yakin makhluk ini sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh? Kita tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi." "Aku paham, tapi aku merasa ini adalah langkah yang harus kita ambil. Kita perlu membuatnya merasa dihargai dan tidak terancam," jawab Raya penuh semangat. Malam itu, setelah matahari terbenam, Raya menyiapkan altar kecil di halaman belakang rumah mereka. Dia menata beberapa bunga melati, buah-buahan, dan makanan yang dia tahu adalah kesukaan Nyi Kunti. Dia juga menyalakan lilin dan menyiapkan dupa, berharap aroma harum itu bisa menarik perhatian makhluk gaib tersebut. "Semoga ini bisa menyampaikan niat baikku," bisiknya sambil menatap altar. Raya mengatur nafasnya, berusaha tenang meskipun jantungnya berdebar-debar. Ketika malam semakin larut, Raya duduk di depan altar, memanggil nama Nyi Kunti dengan suara lembut. "Nyi Kunti, aku ada di sini. Saya ingin berbicara denganmu. Saya menghormati keberadaanmu dan berharap kita bisa saling memahami." Sejenak tidak ada jawaban, hanya angin malam yang berdesir lembut. Raya merasakan ketegangan yang menyelimuti udara, tetapi dia tidak mundur. Dia berdoa dalam hati, berharap agar Nyi Kunti mendengarkan niat tulusnya. "Tolong datang dan temuin saya. Saya hanya ingin berbicara," tambahnya. Suaranya bergetar sedikit. Tiba-tiba hawa di sekitar altar berubah dan aroma melati yang kuat memenuhi udara. Raya merasakan kehadiran Nyi Kunti yang mendekat,
seolah makhluk itu muncul dari kegelapan. Dalam sekejap sosok halus itu tampak di hadapannya, dikelilingi cahaya lembut yang berkilauan. "Raya," suara Nyi Kunti bergema, terdengar lebih lembut daripada sebelumnya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Raya menelan ludah, berusaha untuk tidak terintimidasi. "Saya hanya ingin memahami dan menghormati keberadaanmu. Saya tidak ingin hidup dalam ketakutan. Kami di sini untuk berbagi ruang, bukan untuk bertarung." Nyi Kunti terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata Raya. "Mengapa kamu berani mengajak bicara? Banyak yang hanya berusaha menjauh atau melawan." Jawabnya, nada suaranya mencerminkan rasa penasaran. "Saya percaya bahwa semua makhluk, baik hidup maupun gaib, memiliki cerita yang perlu didengar. Saya ingin mendengar ceritamu, Nyi Kunti, dan saya ingin kita hidup berdampingan dalam damai," kata Raya dengan tulus. Nyi Kunti tertegun, dan Raya bisa merasakan pergeseran dalam energi di sekeliling mereka. "Kau adalah satu-satunya yang berani. Namun ingat, ikatan antara Rama dan aku adalah sesuatu yang kuat. Kamu tidak bisa merubahnya." "Aku tidak ingin merubahnya. Aku hanya ingin memahami dan menerima kenyataan. Aku ingin tahu mengapa kamu terikat padanya dan apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan keseimbangan," Raya menjelaskan. Hatinya bergetar dengan harapan. Malam itu Nyi Kunti mulai menunjukkan sisi yang lebih lembut. Raya merasa terhubung dengan makhluk itu, seolah-olah mereka berbagi energi yang saling mengisi. "Aku hanya ingin dicintai dan diingat," Nyi Kunti mengungkapkan, dan suara itu mengandung kesedihan yang dalam. Raya merasakan simpati tumbuh di dalam dirinya. "Aku mengerti. Kita semua ingin dicintai. Saya tidak ingin mengambil Rama darimu, tapi saya ingin kita semua hidup dalam keharmonisan." Suasana di sekitar menjadi tenang. Raya dan Nyi Kunti dalam momen tersebut berbagi pemahaman yang mendalam tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Mereka tidak lagi berada di posisi musuh, tetapi sebagai dua makhluk yang berbeda, masing-masing dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri. "Jika kamu ingin hidup dalam damai, berikan aku penghormatan yang layak," Nyi Kunti berkata. Suaranya bergetar, tetapi kali ini tidak ada nada ancaman di dalamnya. Raya mengangguk, merasa bahwa dia telah mengambil langkah besar dalam mengatasi ketakutannya. Dia tidak hanya berusaha untuk bertahan, tetapi juga untuk menciptakan ikatan yang lebih dalam dengan makhluk gaib yang telah mengganggu kehidupannya. Dia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi sekarang ada harapan baru yang bersinar di antara mereka, seperti bulan purnama yang menerangi kegelapan malam. Hari-hari berlalu, dan Raya serta Rama mulai mengubah cara mereka memandang kehidupan bersama Nyi Kunti. Setelah momen malam yang mengubah segalanya, mereka menyadari bahwa terikat dengan makhluk gaib itu bukanlah akhir dari kebahagiaan mereka, melainkan awal dari pemahaman baru yang lebih dalam tentang cinta dan penerimaan. Raya duduk di tepi pantai, melihat gelombang yang berdebur lembut. Angin sepoi-sepoi membawa aroma laut yang menenangkan. Dan saat itu, pikirannya melayang jauh. "Rama," panggilnya lembut, mengalihkan perhatian suaminya yang sedang menikmati pemandangan. "Kau ingat malam ketika aku berbicara dengan Nyi Kunti?" Rama mengangguk, senyumannya menampakkan rasa syukur. "Itu adalah momen yang luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan kita bisa terhubung seperti itu." "Iya, kita bisa mengubah kenyataan bahwa dia terikat padamu. Namun, aku merasa ada cara untuk hidup berdampingan dengan damai. Aku ingin kita menerima keadaan ini dan tidak membiarkan ketakutan menghantui kita," kata Raya, matanya bersinar dengan harapan. Rama menatap Raya dengan penuh kekaguman. "Aku juga berpikir sama. Kita tidak bisa melawan Nyi Kunti, tetapi kita bisa menjadikannya bagian dari hidup kita. Kita bisa saling mencintai meskipun ada tantangan ini." "Benar," Raya menjawab. "Cinta kita harus lebih kuat daripada segala hal. Kita harus berusaha saling mendukung dan menghormati keberadaan Nyi Kunti, bahkan ketika itu sulit." Rama menghela nafas, mengingat semua yang telah mereka lalui.
Setiap kali aku merasa terjebak, aku teringat akan betapa berartinya kau bagiku. Kau memberi aku kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Malam itu, saat mereka pulang ke rumah, Raya merasa lebih tenang. Dia tahu perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi ada harapan dalam pengertian bahwa cinta sejati bisa mengatasi bahkan hal-hal yang paling tidak terduga. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.